Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ta'limul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari tafsir Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, majlis tafsir atau majlis di mana di sana dijelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ditadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merupakan majlis yang sangat mulia dan agung. Bahkan Nabi pernah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala dan mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun pada mereka as-sakinah, ketenangan, diliputi oleh para malaikat, dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menyebut-nyebut hamba-hamba tersebut di depan para malaikat di langit sana. Ini salah satu keutamaan bagi mereka yang duduk di majelis ilmu, apalagi duduk untuk mempelajari dan memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai membahas tafsir surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Fatihah merupakan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah memiliki 7 ayat. Surat ini memiliki nama yang banyak, dan ini menunjukkan betapa agungnya surat Al-Fatihah ini. Di antara nama surat ini Al-Fatihah, nama juga Ummul Kitab, Ummul Quran, Ar-Ruqyah, As-Salah, Sab'ul Mathani, dan yang lainnya. Ini semuanya nama-nama untuk surat Al-Fatihah. Banyaknya nama untuk surat ini menunjukkan akan agungnya surat ini. Maka Nabi pernah berkata kepada seorang sahabatnya, yaitu Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Beliau mengatakan, la u'allimannaka a'tama suratin fil Quran. Saya akan mengajarimu tentang satu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala alhamdulillahirabbil alamin, sab'ul mathani wal Qur'anil 'azim alladzi utituh, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, surat Fatihah, surat yang teragung Al-Quran, dan tersifat dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang, dalam arti bahwa surat ini terdiri 7 ayat dan diulang-ulang dalam setiap rakaat salat. Bahkan saking agungnya surat ini, Allah jadikan rukun salat. Tidak sah salat seorang itu tanpa membaca Al-Fatihah. Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini di antara keagungan surah Al-Fatihah.
Dan juga para ulama mengatakan kenapa surah Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Karena kata para ulama, semua surat setelah Al-Fatihah itu merupakan penjelasan tentang Al-Fatihah. Jadi inti dari Al-Quran itu ada semuanya diterangkum semuanya di surah Al-Fatihah itu. Sehingga surah Al-Baqarah sampai An-Nas itu rincian dari kaidah-kaidah umum yang ada di surah Al-Fatihah. Makanya sungguh sangat penting bagi kita semuanya untuk memahami, mendalami, mentadabburi surat yang agung ini. Jangan sampai kita sudah sekian puluh tahun membaca Al-Fatihah, mengulang-ulang dalam sholat, tapi kita tidak mengerti apa yang kita baca. Makanya mari kita bersama mencoba untuk mengkaji secara singkat atau ringkas tentang tafsir surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah adalah zat yang berhak disembah. Dan kita menyebut bismillah artinya saya memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk isti'anah wa tabarrukan, meminta pertolongan kepada Allah dan keberkahan dengan menyebut namanya. Misalnya kita membaca bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Quran, kita membaca dan mengucapkan bismillah itu meminta tolong pada Allah agar dimudahkan membaca Al-Quran dan diberi keberkahan. Kalau kita baca bismillah ketika kita keluar dari rumah, itu artinya kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala melalui penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah dengan nama Allah. Allah yang al-ma'luh, yang berhak diibadahi, tersifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua nama Allah yang husna. Di antara nama Allah yang husna, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman sering diterjemahkan dalam bahasa kita yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Secara umum bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang memiliki rahmat yang luas. Zu rahmatin wasi'ah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mencakup alam semesta. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Jadi Ar-Rahman, Allah zat yang Maha Rahman, yang Maha memiliki rahmat yang luas, yang mencakup segala sesuatu. Siapapun dari makhluk yang Allah ciptakan dan apapun itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia orang beriman maupun orang kafir, binatang atau apapun makhluk Allah, semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih. Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya di dunia ini tanpa membedakan baik yang kafir maupun yang mukmin. Orang-orang kafir yang kita lihat hidup dengan bergelimang harta dan kemewahan, itu bagian dari bentuk rahmatnya Allah kepada hambanya. Pun demi rahmat Allah untuk orang beriman. Artinya semua manusia di dunia ini itu mendapatkan bagian dari rahmat Allah, baik muslim maupun kafir. Tapi di akhirat kelak, rahmat Allah hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Di akhirat, rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Adakah orang kafir? Neraka tempat kembalinya. Tapi di dunia,
rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdu, kata para ulama, alhamdu, alif lam ini namanya alif lam lil istighraq. Dalam bahasa Arab itu bermakna pujian itu segalanya untuk Allah. Atau dalam bahasa lain, Allah itu berhak dipuji dari segala sisinya. Allah Maha terpuji. Apa yang dipuji dari Allah? Allah Maha terpuji nama-nama dan sifat-sifatnya. Semua sempurna. Asmaullah al-husna, nama-namanya sempurna, sifat-sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna, takdirnya sempurna. Semua perbuatan Allah itu berhak dipuji. Syariat yang Allah turunkan pun itu sempurna, maka Allah berhak dipuji atas segalanya. Maka alhamdulillah, segala bentuk pujian berhak, hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita ya mas sekalian, makhluknya, apakah berhak dipuji? Kenapa kita dipuji? Kalaupun dipuji, manusia dipuji karena dua sebab. Pertama, karena Allah sedang titipkan sesuatu padanya. Ada orang dipuji karena hartanya, dipuji karena jabatannya, dipuji karena ilmunya, dipuji karena kedermawanannya, dan seterusnya. Dan semua itu siapa yang berikan? Allah. Allah yang menakdirkan dia itu kaya, Allah yang menakdirkan dia itu berilmu, Allah yang menakdirkan dia itu mendapatkan jabatan, dan seterusnya. Semua itu Allah. Maka lagi-lagi yang berhak dipuji siapa? Allah. Alhamdulillah, dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka hanya Allah yang berhak dipuji dalam setiap kondisi. Manusia dipuji karena Allah kasih dia nikmat, kasih dia karunia. Yang kedua, kita dipuji karena Allah tutup aib-aib kita. Allah tutup dosa-dosa kita. Allah tutup kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita tampak di mana itu, Masya Allah. Kalau Allah bongkar keburukan kita, mungkin kita akan malu bertemu dengan teman-teman kita. Dan itu semua juga kembali kepada Allah. Artinya Allah berhak dipuji atas segalanya. Mungkin kita akan bertanya, ketika kita mengatakan Allah berhak dipuji dalam setiap kondisi, tapi sayangnya kita terkadang memuji Allah ketika dapat nikmat. Alhamdulillah dapat nikmat, alhamdulillah lulus ujian, alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, seakan-akan Allah enggak lagi berhak dipuji. Padahal kita sudah yakin bahwa Allah berhak dipuji dalam setiap kondisi. Sampai-sampai ketika Allah menakdirkan musibah atau bala untuk hambanya, tetap Allah berhak dipuji. Kenapa? Karena semua yang Allah takdirkan itu baik untuk sang hamba. Apapun yang Allah takdirkan baik untuk hamba. Walaupun hamba melihat tidak baik, tapi yakinlah di balik keburukan itu, di balik musibah tersimpan banyak hikmah yang Allah takdirkan. Jadi firman Allah, alhamdulillah, Allah memuji dirinya karena memang Allah sangat senang dipuji, dan ini sebagai bentuk pengajaran untuk kita agar kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah atas segala kondisi. Maka di sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a amrun yasurruhu
Qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika Nabi mendapatkan suatu kabar yang membuat beliau itu bahagia, beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah semua niat-niat baik itu terlaksanakan. Wa idza ja'a amrun yakrahu, tapi ketika ada sesuatu yang membuat beliau sedih, mungkin musibah dan segalanya, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ayat pertama ini atau ayat kedua mengajarkan kita tentang pujian untuk Allah yang tidak boleh kita lupakan. Alhamdulillah dapat nikmat. Kita ketika habis makan, alhamdulillah. Ketika mau tidur, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Semua itu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini luar biasa. Makanya kita hendaknya kita membaca ayat ini, kita merenungkan betapa Allah itu berhak dipuji dalam segala kondisi, dan kita berhak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang kita dapatkan itu bersumber dari Allah. Berapa banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Maka jangan sampai kita lupa sama Allah. Allah kasih kita kemudahan, kekayaan, jangan sampai lupa sama yang berikan. Jangan kayak siapa itu? Qarun. Tahu Qarun ya? Qarun itu hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan dia Allah berikan harta yang luar biasa, perbedaan harta yang luar biasa banyak, sampai-sampai dia punya harta kunci gudangnya saja hampir tidak mampu dipikul oleh seluruh orang yang kuat. Bagaimana dengan isi gudangnya? Tapi ternyata ketika dia sehati dia sombong, dia lupa diri. Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Ini semua saya dapatkan karena kecerdasan saya, karena ilmu saya, karena kepintaran saya. Si Qarun lupa bahwa apa yang dia dapatkan itu dari Allah. Maka balasannya Allah katakan, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Maka kami benamkan dia plus dengan hartanya semua dibenamkan. Kesombongan, lupa akan Sang Pencipta yang memberikannya segala kenikmatan. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Rabbil Alamin. Rabb disebutkan maknanya mencakup 3 unsur, yaitu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ar-Rabb bermakna zat yang menciptakan. Kemudian Al-Malik yang memiliki, yang menguasai. Yang ketiga Al-Mudabbir yang mengatur. Rabbil Alamin artinya Rabb yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki dan mengatur alam semesta. Semua yang ada di alam semesta ini di bawah kendali Allah, di bawah pengaturan Allah, di bawah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabbil Alamin, Rabb yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusinya. Allah mengurus semua hamba-hambanya, memberikan mereka makan, memberi mereka minum. Dari manusia semua makhluk Allah yang urus. Itu Rabbil Alamin. Ada alam malaikat, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam langit jamadat, benda-benda mati, langit bumi, semua itu di bawah pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur alam semesta,
yang menguasai alam semesta, yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah itu menciptakan, kemudian menguasai mereka dan mengatur mereka semuanya, mengurus mereka. Tidak, enggak dibiarkan. Allah kasih rezeki ya makhluk Allah yang Dia ciptakan, semua diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna. Tadi katakan memiliki bermakna bahwa Allah Rabb alam semesta memiliki sifat rahmah, mengasihi, menyayangi hamba-hambanya. Kata para ulama, apa kaitannya antara Rabbil Alamin dengan Ar-Rahmanir Rahim? Disebutkan bahwa ketika Allah mengabarkan tentang dirinya bahwa Dia itu yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, dan mungkin orang akan menganggap bahwa ini akan semena-mena. Biasa kalau orang itu punya jabatan tinggi, merasa dia hebat, maka dia mudah untuk menzalimi orang berarti yang bertakwa, mudah merendahkan orang. Maka di sini ketika Allah mengatakan dirinya itu Rabbil Alamin, Rabb yang menguasai, yang mengatur sesuai kehendaknya. Tapi ingat, Allah mengatur alam semesta ini, Allah mengurus alam semesta ini dengan semua yang ada di dalamnya dengan Rahman dan Rahim, dengan kasih sayang. Allah mengurus hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya atas dasar Ar-Rahmah. Allah mengasihani makhluk-makhluknya, sehingga ketika seorang hamba meresapi bahwa Rabb yang dia puji itu, Rabb yang dia sembah itu adalah Rabb yang sangat sayang sama hambanya, maka muncullah rasa harap, berharap, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Rabb yang kita sembah itu Ar-Rahman, sangat sayang sama hamba, maka hamba itu akan tumbuh rasa harap yang tinggi. Kalau kita berbeda manusia, jika ada seorang yang mungkin orangnya baik, suka berbagi, kira-kira gimana harapan kita kepada orang itu? Besar Pak ya? Insya Allah. Ketika ketemu ya besar harapan apa? Kita tahu ini orang dermawan, suka berbagi. Ini bagaimana dengan Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta, mensifati dirinya Maha Rahman, segala sesuatu mampu Dia lakukan. Kita minta, ya Allah, rahmati hamba yang lemah ini, dan kita yakin Allah Maha segalanya, Allah mampu nomor segalanya. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan satu harapan yang besar pada seorang hamba akan rahmat Allah, bahwa mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan, karena Allah sayang kepada hambanya. Allah berikan kepada orang kafir apa yang mereka inginkan, dunia. Allah berikan kepada orang kafir. Bagaimana mungkin Allah akan membiarkan hamba yang tunduk dan patuh kepadanya? Maka besarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, kalimat atau kata Maliki bisa dibaca dengan dua cara, atau ada dua riwayat. Yang pertama, Maliki Yaumiddin, mimnya ma panjang, dan ini yang sering kita baca. Maliki artinya zat yang maha memiliki, Malik, pemilik. Bacaan yang kedua atau riwayat yang kedua, Maliki, mimnya pendek. Kalau mungkin bapak-bapak pernah dengar bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, itu riwayat yang kedua.
Maknanya apa? Malik di mana raja, raja, sang raja. Maliki yaumiddin, pemilik hari apa? Yaumiddin. Ad-din berarti ad-din. Kata ad-din dalam Al-Quran yang sekalian terkadang maknanya agama. Inna ad-dina indallahi Islam. Sebenarnya agama yang Allah ridhoi Islam. Terkadang ad-din maknanya al-jaza wal hisab, pembalasan, perhitungan. Maka yaumiddin, malik yaumiddin, pemilik hari pembalasan atau hari kiamat. Kalau kita baca dengan panjang maliki, artinya di hari kiamat nanti Allah yang memiliki semuanya. Kenapa Allah khususkan maliki yaumiddin? Bukankah Allah juga yang memiliki alam semesta ini, dunia? Bukankah Allah memiliki dunia akhirat? Jawabannya iya. Tapi kenapa di ayat ini Allah khususkan maliki yaumiddin, zat yang pemilik hari kebangkitan atau hari pembalasan? Karena jemaah sekalian, pada hari itu tampak jelas bahwa semua kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan saya memiliki A, memiliki B dan C. Di dunia ada orang yang merasa memiliki banyak. Oh, fulan punya kebun sekian hektar, memiliki. Fulan punya bisnis yang begitu besar, punya pabrik, masya Allah, merasa memiliki. Tapi di akhir kelak hanya Allah yang memilikinya. Makna yang kedua, maliki, raja. Raja pada hari kebangkitan itu. Kenapa Allah khususkan di akhir nanti? Kenapa Allah itu raja di dunia ini? Iya, tapi di dunia masih tampak ada orang-orang raja fulan, raja negara fulan, raja fulan, ada raja dunia. Tapi ketika di akhirat tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Anal Malik, dan disebutkan Anal Malik, saya raja. Aina mulukul ardh, di mana raja-raja dunia? Tidak ada yang menjawabnya. Kenapa? Kan asal itu hanya Allah yang berhak untuk segalanya, dan tidak ada yang merasa memiliki atau merasa dia raja. Tidak, semua orang akan dibangkitkan dalam keadaan sama, uratan, hufatan, ghurla, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dan tidak membawa apa-apa, nol. Walaupun di dunia dia raja yang luar biasa, punya harta yang berlimpah ruah, di akhirat Allah wa al-Malik, Malik yaumiddin. Dan ini jemaah sekalian, ketika kita merenungi bahwa hari kiamat itu adalah hari di mana Allah akan memberi balasan atas setiap amal hamba, maka seorang hamba harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekecil apapun perbuatan sang hamba, baik atau buruk, akan mendapatkan balasan. Kapan? Yaumiddin, di hari pembalasan. Maka dia seorang hamba itu hadir di hatinya bahwa dia akan mati dan nanti akan dibangkitkan dan akan diminta untuk akan berbeda gaya hidupnya, akan berbeda cara hidupnya, akan berbeda pandangan hidupnya. Tapi ketika dia tidak tahu atau lupa atau lalai dari akhirat, dia tahu dunia, semuanya untuk dunia dipikirkan, sehingga akhirnya mudah terjebak dalam kemaksiatan. Penting dapat duit, tak lagi mau tahu mau yang haram atau yang halal. Kenapa? Dunia yang diharamkan.
Tapi ketika seorang hamba dalam hatinya hadir akan Maliki Yaumiddin, nanti kita akan berhadapan dengan Zat yang menguasai dan meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan hamba. Maka sang hamba ini akan berhati-hati. Dia akan semangat untuk beramal soleh dan akan semangat untuk menjauhi perbuatan kemaksiatan. Dan ini konsekuensi. Makanya ketika kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapatkan betapa ayat itu memberikan kepada kita asupan-asupan gizi rohani yang dari itu akan menjadi tumbuh subur iman kita, sehingga akan tergerak untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin iman kita naik, baca Al-Qur'an. Ingin semangat kita bertambah kepada Allah dalam beribadah, pahami Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu merupakan gizi bagi roh kita. Semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, akan semakin bertambah keberkahan hidup kita. Maka saya ulangi, Maliki Yaumiddin adalah pemilik hari pembalasan. Maka ini memberikan satu pesan, kita hendaknya takut pada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan meminta pertanggungjawaban atas segala yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau sekecil dzarrah, sekecil apapun itu, dia pasti akan melihat balasannya. Dia pasti akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal buruk sekecil apapun itu, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Kapan? Yaumiddin. Maka Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala yang menguasai, yang memiliki dan sekali raja pada hari kiamat kelak. Allah berfirman di Al-Quran, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Apa jawabannya? Disebutkan dalam riwayat bahwa nanti Allah ketika sudah diwafatkan, dimatikan semua manusia, Allah berseru, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Tidak ada yang menjawab. Semua sudah mati. Allah menjawab sendiri. Allah mengatakan, lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah kerajaan yang maha perkasa itu. Allah Rabb yang kita sembah, Allah Rabbul Alamin yang memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Al-Malik yang menguasai hari pembalasan. Terkadang setelah lagi Maliki Yaumiddin, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ayat ini merupakan pengakuan dari seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa sang hamba ini mempersembahkan semua ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak disembah. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, tidak yang lainnya. Dan hanya Engkau pula tempat kami minta pertolongan. Ini merupakan pengakuan dari seorang hamba kepada Allah SWT, dan ini akan mengikis sifat riya. Riya itu artinya seseorang itu beribadah kepada Allah tapi juga ingin dipuji orang lain, ingin dikatakan Masya Allah fulan, Masya Allah sangat dermawan. Ketika seorang itu
mengatakan iyyaka na'bud merupakan pengakuan yang mendalam bahwa hanya Allah yang dia sembah, itu mengikis semua ria, tidak karena yang lainnya, tidak karena fulan, tidak karena fulin, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Islam mengatakan bahwa kalimat pertama ini menafikan atau menghilangkan sifat riya dari seorang hamba. Untuk apa dia riya? Bukankah dia beribadah untuk Allah? Iya. Maka itu tergugurkan. Kenapa? Karena pengakuan dalam hatinya dia hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk ibadah itu? Hanya Allah kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Kalimat ini juga berisi mengandung pengakuan akan kelemahan seorang hamba. Kapan seorang itu minta tolong? Ketika dia merasa tidak mampu, merasa lemah, nyari bantuan, nyari pertolongan. Ketika seorang merasa dia itu bisa segalanya, dia gak bahas untuk siapa. Tapi siapa di antara manusia yang gak butuh kepada siapapun? Semua manusia tanpa terkecuali adalah hamba Allah yang lemah, yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, siapapun kalian manusia yang merasa manusia, antum, kalian semuanya fuqara. Apa itu fuqara? Fakir, membutuhkan dari siapa? Pada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Maha Kaya. Jadi kalimat wa iyyaka nasta'in merupakan pengakuan bahwa ya Allah, kami ini hamba yang lemah, kami ini hamba yang sangat fakir, dan kami hanya minta pertolongan kepada-Mu dalam segala hal. Sampai dalam hal kita beribadah kepada Allah, kita butuh bertolong kepada Allah SWT. Sehingga mereka dikatakan, kami hanya meminta pertolongan kepada-Mu dalam hal dunia kami, agama kami, dan akhir kami, semuanya kami minta pertolongan kepada-Mu. Dalam ibadah kita kepada Allah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar doa yang Nabi ajar kepada sahabat Mu'adz bin Jabal? Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah, wa Mu'adz, saya mencintaimu karena Allah. La tad'anna dubra kulli salati an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan pernah kau tinggalkan membaca doa di akhir salatmu. Ya Allah, tolonglah hamba ala dzikri, dalam mengingatmu. Berapa sering kita lupa sama Allah, akhirnya kita terjatuh kemaksiatan, melalaikan hak Allah. Minta, ya Allah, bantulah hamba dalam mengingatmu, berzikir kepadamu. Ala syukrika, dalam mensyukuri nikmat-Mu. Berapa banyak nikmat Allah yang kita dapatkan, dan berapa sering kita lupa mensyukurinya. Berapa banyak nikmat Allah kita rasakan, dan berapa sering kita lalai dalam mensyukurinya. Minta sama Allah, ya Allah, tolong hamba ya Allah, agar hamba bisa mensyukuri setiap nikmat-Mu atas kami. Wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadah kepada-Mu. Dan ibadah pun kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang kita kerjakan itu berkualitas, enggak asal-asalan. Jadi isti'anah ini mencakup dan segala minta pertolongan pada Allah dalam beribadah kepada-Nya, dalam urusan duniawi kita, dan kita mencari rezeki, buka usaha, buka apapun itu usaha duniawi kita. Jangan lupa Allah, libatkan Allah dalam segala sisi hidup kita.
Dalam ibadah kita, dalam urusan dunia kita, libatkan Allah. Jangan lupakan Allah. Kenapa? Allah maha segalanya. Minta kepada Allah dimudahkan urusan kita. Minta kepada Allah diperbaiki keburukan kita. Minta kepada Allah. Anak-anak kita yang kadang susah diatur, minta sama Allah, ya Allah tolong hamba dan perbaiki anak-anak, mendidik mereka. Minta sama Allah. Intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berisi pengakuan bahwa hanya Allah yang kita sembah dan hanya kepada Allah pula kita meminta pertolongan. Dan ini pengakuan setiap hari, minimal kita 17 kali mengatakan di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiap hari renungkan itu. Jangan sampai kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah, tapi masih berdoa pada orang mati. Hanya Engkau yang kami sembah, tapi masih suka menyembelih untuk makhluk halus. Iyyaka na'budu, tapi masih suka minta-minta ke kuburan. Ini bertolak belakang dengan pengakuan hanya Engkau lah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, juga pengakuan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka jangan sampai minta tolong kepada yang sudah mati. Datang ke wali fulan, mbah fulan, tolong mbah, rezeki dari bisnis lagi macet, tolong mudahkan. Mana iyyaka nasta'in? Ini bertentangan. Maka jangan sampai kita berikrar setiap hari, tapi prakteknya bertolak belakang. Semoga dengan terus belajar kita semakin paham bahwa kita hamba Allah Ta'ala dan kita ciptakan untuk beribadah kepadanya. Semua hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, nusukku, sembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Rabb alam semesta. Kita hamba, sadari itu. Kita hamba yang lemah, hamba yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudah kita semuanya untuk bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya dan sentiasa dimudahkan untuk selalu mempelajari dan memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.